wassalam wa alihi wasbajihi wa dzurriyyati wa qurabati wa ali baiti ajma'in wa ila musanifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fit dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun, adapun ini itu ada suatu fasol fi ahkamil i'tikafi, di dalam menerangkan hukum-hukumnya i'tikaf. Wa adapun i'tikaf lugatan di dalam tata bahasanya itu al-iqamatu ala syai'in, menetap atas sesuatu. Menetapi atas sesuatu min khairin, dari kebaikan, au syarrin, ataupun kejelekan. Nah ya, jadi disebut i'tikaf itu pokoknya diem atas sesuatu yang baik maupun yang buruk. Itu namanya i'tikaf. Kalau di masjid Pak Janis namanya i'tikaf. Kalau di rumah namanya istrikaf. Istrikaf ya. Wasar'an, dan di dalam syariatnya itu al-iqamatu, menegakkan atau tetap gitu maksudnya, di masjidin, di dalam masjid, bisifatin, dengan sifat-sifat maksusotin, yang khusus. Kalau i'tikaf yang dimaksud dalam syariat itu kita menetap di dalam masjid dengan tata cara yang khusus. Maksudnya ada aturannya gitu ya. Wal i'tikafu, dan adapun i'tikaf itu hukumnya sunnatun, sunnah, mustahabbatun, yang dicintai. Fikuli waktin, di dalam tiap-tiap waktu. Jadi i'tikaf itu bukan di bulan Ramadan wae. Setiap kita apapun waktunya itu disunahkan atau dibolehkan mendapat kesunahan, yaitu untuk i'tikaf di dalam masjid. Contoh umpama Pak Rozak lagi dimarahi bininya ya kan. Nah, saya nak i'tikaf wae lah di masjid. Umpama kan itu. Baik itu. Namun bukan kok seperti itu ya. Intinya begini, setiap kita mau masuk masjid itu kita usahakan setelah sholat, entah sholat ataupun mau nggak sholat, pokoknya ketika kita masuk masjid itu ada niat i'tikaf di dalam masjid walaupun cuma sebentar ya. Adapun i'tikaf yang dimaksud di sini hukum, kalau sebenarnya tadi kan fi kulli waktin, di kapanpun waktunya. Namun di sini menerangkan tentang i'tikaf yang di bulan Ramadan ya. Adapun i'tikaf itu fil usri, di dalam ke-10 al-awakhiri, yang akhir min Ramadana, dari bulan Ramadan itu afdhalu, lebih utama. Adapun i'tikaf fil asri, di dalam 10 al-awakhiri, yang akhir min Ramadana, dari bulan Ramadan itu afdhalu, lebih utama, minhu, dari selain yang 10 terakhir dari bulan Ramadan. Afdhalu fi ghairihi, di dalam selain 10 terakhir dari bulan Ramadan. Li ajli tolabi lailatul qadri, karena arahnya mencari Lailatul Qadar. Itu kalau dalam fikihnya begitu ya. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ini kalau tentang Lailatul Qadar itu banyak berbeda pendapat para ulama ya kan. Nah, kalau kita biasanya dengar kan ya malam-malam ganjil di 10 akhir Ramadan. Namun kalau ditengok dari surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr, yang tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim. Yaitu ada yang mengatakan mulai dari awal Ramadan, ada yang mengatakan ya dari 17 Ramadan, ya ada yang mengatakan ibaratnya itu dari 10 akhir daripada bulan Ramadan. Wa ya
Adapun pendapat ini itu ingda Syafi'i menurut Imam Syafi'i. Jadi 10 dari mulai tanggal 20, 21 sampai tanggal 3 malam 30. Wa ya adapun pendapat ini itu ingda Syafi'i menurut Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Radhiya semoga memberikan ridho siapa Allah anhu kepada anhu dari Imam Asy-Syafi'i. Munhasiratan yang dijabarkan atau yang diringkas itu ya, diringkas ya. Fil usri di dalam yang ke-10 al-akhir yang akhir min Ramadhana dari bulan Ramadan. Fakulu lailatin maka tiap-tiap malam itu muhtamilatun memuat laha kepada Lailatul Qadar. Lakin layalil witri tetapi malam-malam ganjil itu arjahaha paling unggul-unggulnya daripada malam Lailatul Qadar. Wa arja dan yang paling unggul itu layalul witri hari-hari ganjil Lailatul Hadiyah dari mulai tanggal 1 ausalisa atau yang tanggal malam 23 wal isrina dan juga malam ke-20. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yaitu kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin atau kitab Muraqi Budiyah atau Bidayatul Bidayah ya, itu sudah diteliti para ulama kita, itu biasanya itu bermacam-macam ya kan. Tinggal nanti Ramadan tuh mulainya hari apa. Nah, itu biasanya para ulama kita yang wusul-wusul itu ya kan, para waliullah yang wusul itu sudah meniteni apa bahasa Indonesia nih Pak? Meniteni loh, meneliti, menandai. Nah, itu ngapa beliau kok bisa ibaratnya itu membuat rumus seperti itu, karena mulai dari awal mereka bisa wusul kepada Allah, itu mereka mulai menandai. Nah, itu ya. Asal mulainya Ramadan kok malam ini, nanti berarti Lailatul Qadarnya malam kesekian. Umumnya begitu gitu loh. Ya ada yang enggak begitu, tapi umumnya begitu. Itu maksudnya begitu ya. Walahu dan itu bagi itikaf ailil itikafi artinya bagi itikaf al-madhkuru yang diterangkan sartoni adapun mempunyai 2 syarat. Kalau kita mau itikaf maka memerlukan 2 syarat ini. Ahaduma adapun syarat yang pertama itu an-niyatun niat. Wayanwi dan berniatlah siapa orang yang iktikaf fil iktikafi di dalam iktikafnya al-mangduri yang dinadari al-faridoti yang difardukan awi nadri atau nadar. Umpama ini iktikaf yang nadar, maka hukumnya menjadi wajib. Umpama gini, Pak Janis, umpama kan nadar, nah, ya Allah nanti kalau anak saya kok telah puasa, umpama kok sehari, tidak pernah bolong sampai tanggal 20, umpama kan, saya mau iktikaf di masjid. Nah, ternyata anaknya betul bisa puasa sampai yang dimaksudkan Pak Janis tadi. Maka ya harus iktikaf hukumnya menjadi wajib, bukan sunnah lagi. Nah, karena namanya iktikaf nadar. Lah niatnya ya harus begitu. Nawaitul iktikafa lin nadri atau nawaitul itikafal faridota yang difardukan gitu ya. Itu seperti itu caranya. Kalau kok iktikaf itu yang wajib, kalau enggak ya nawaitul itikafa sunnatalillahi ta'ala gitu. Kalau nadar tadi ya nawaitul itikafa lin nadri fardulillahi ta'ala atau nawaitul itikafa lil faridoti lillahi ta'ala. Kalau fardu, kalau sunnah ya biasa macam tadi. Nawaitul itikafa sunnatalillahi ta'ala. Dalam hati ya ketika mulai masuk masjid. Itu syarat yang pertama. Nah, enggak terserah nak pakai hadal masjid ya terserah, enggak ya terserah Pak ya. Pakai hadal masjid ya lebih baik. Wasani dan adapun yang kedua itu al-busu diam fil masjid di dalam masjid. Diamnya maksudnya di sini tuh bukan kok enggak boleh bergerak gitu, bukan, tetapi istilahnya tuh menetap. Lubusu tuh menetap fil masjid di dalam masjid. Wala yakfi dan tidak cukup apa al-lubsu fil lubsi di dalam
Oh, wala yakfi dan tidak cukup fil besi di dalam diamnya apa qadru tumakninati cuman sekedar lamanya tumakninah. Jadi harus lebih dari kedipan mata atau lebih dari lafadz subhanallah. Nah, ya, atau lebih dari satu nafas. Jangan kok begitu terus pergi lagi. Itu belum masuk istilahnya masuk syaratnya iktikaf. Atau jalan nggak berhenti-berhenti. Nah, itu belum termasuk ibaratnya masuk ke syarat daripada iktikaf. Bal ziyadatu balik harus lebih alaihi dari tumak ninah bihaitsu yusamma gambarannya supaya dinamai apa dari kalau besi demikian diamnya tadi ukufan dengan dinamai diam atau menetap tadi. Jadi istilahnya harus ada menetapnya walaupun cuma sebentar, harus lebih dari kira-kira tumak ninah. Atau tumak ninah yang ibaratnya itu standar umum, yaitu ya ibarat lebih dari lafadz subhanallah. Wasartul mutakifi dan adapun syaratnya orang yang boleh iktikaf itu al Islamu yang pertama Islam, wal aklu dan juga berakal, wa niqaun dan juga suci bersih anil haidi dari haid, au nifasin atau nifas, wa janabatin dan bersih atau suci dari jinabat. Ya, kemarin kan sudah diterangkan orang yang jinabat atau junub itu haram 5 hal. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga diam di dalam masjid atau masuk masjid, ya kan? Yang keempat pegang mushaf, yang kelima baca Al-Quran. Tapi kalau haid kan kemarin 8 ya, ditambah puasa, ditambah bersenang-senang antara pusat sampai lutut, ditambah dengan hubungan suami istri atau jima, ya itu kalau haid atau nifas. Ya masjid ya masuk, berarti tidak boleh gitu loh, haid atau nifas. Fala yasihu maka hukumnya tidak sah apa itikafu itikaf apa itikafu kafirin, itikafnya orang yang kafir. Oh, ada orang non muslim ya kan, umpama kemarin kok Pak Mukhlis punya ipar umpama kan, kok masih belum muslim, nak ikut sama Pak Mukhlis iktikaf di masjid ya kan. Nah itu ya tidak sah. Nah, karena tidak memenuhi syarat. Sudah kamu iktikaf di rumah saja begitu. Nah, ya. Qolal mu'alif rahimahullah. Boleh tapi nggak sah tadi loh maksudnya. Ya. Boleh tapi nggak sah. Wa majnunin dan juga orang gila. Kan? Entah gila apa enggak tahu lah, pokoknya gila. Itu juga tidak sah andaikan iktikaf. Wa khaidin dan orang yang haid, wa nufasain dan orang yang nifas, wa junubin dan juga orang yang junub. Walau irtadda dan andekan kok murtad siapa al mu'takifu orang yang iktikaf, au sakaro atau mendem mabuk, teler ya, batola maka batal apa iktikafuhu, iktikafnya orang tersebut. Mosok Pak di dalam masjid kok murtad, ya mustahil kan gitu. Padahal ya banyak itu hal-hal yang menjadikan kita murtad. Untung kita nggak tahu, jadi tidak dihukumi. Nah, contoh-contoh Pak Janis sholat, ya kan, baca doa iftitah kok terbalik, ya kan. Ya, harusnya wa ana minal muslimin terbalik wa ana minal musyrikin. Ya sudah, ya kan itu. Jangan sampai terbalik itu, bahaya. Itu contoh, ya kan itu. Atau mabuk di dalam masjid, ya kan. Qolal mu'alif rahimahullah. Jadi entah macam mana, ya kan. Dia itu enggak iktikaf enggak pas puasa atau malam hari puasa. Nah, bawa macam itu. Macam termos kecil ya kan, dikiranya itu minum air entah teh entah apa kan, rupanya mau ke masjid itu istilahnya tuh duduk dulu sama kanti-kantinya kawan-kawannya. Nah, kawan-kawannya itu jahil, yang asalnya air teh diganti bukan dicampur Bang, diganti sama kawannya ya kan, yang topi tegak apa-apa itu kemarin itu.
Nah, ya itulah ya. Nah, itu. Iya topi miring. Nah, umpama ganti itu kan. Lah ternyata Pak Janis haus. Ya kan, malam-malam wah, haus nian. Diminum, wah, kok seger. Entah apa rasanya enggak tahu. Pokoknya seger lah kata orang-orang tuh. Iya kan? Lah ditambah lagi. Lah akhirnya apa? Mabuk. Wah, pening umpama kan. Nah, itu ya batal iktikafnya. Nah, ya itu. Kalau mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bilum hidarini amin ya rabbal alamin. Atau gini, ya kan? Ibaratnya itu sedang apa? Teler atau mabuk, nyari tempat perasaan tuh di rumah, ya kan? Rupanya malah ke masjid. Nah, itu contoh-contoh seperti itu. Jadi kalau kok haid, gila, atau kafir, atau murtad, atau nifas, atau junub, atau mabuk, maka iktikafnya menjadi batal, tidak sah istilahnya. Walayah ruju, dan tidak boleh keluar siapa al-mu'takifu, orang yang iktikaf, minal iktikafil mangduri, dari iktikaf, minal iktikafi, dari iktikaf al mangduri, yang dinadari, ilali hajatil insani, kecuali karena hajat manusia. Jadi kalau iktikafnya itu nadar seperti yang dicontohkan Pak Janis tadi, ya kan, anaknya telah puasa sampai tanggal 20, umpama aku nak nadar iktikaf di masjid sehari semalam umpama, ya kan, atau cuman ngomong nak iktikaf di masjid gitu lah kan, maka itu dia tidak boleh keluar dari masjid kecuali karena ada hajat, nak kencing, nak berak umpamanya. Tahunya ndak boleh keluar dari masjid, ya kan, kudu mau satu atau mau dua, malah nggak mau keluar, akhirnya keluar dalam masjid, ya tambah haram nanti, dosa. Memang harus keluar. Kenyataannya minal bauli, dari kencing, wa ghaitin, dan buang hajat, wama, dan segala sesuatu fi maknahuma, yang ada di dalam maknanya hajat di situ. Kaghuslil janabatin, seperti mandi junub. Iktikaf di masjid, rupanya tertidur. Setelah tertidur rupanya mimpi bertemu bidadari. Lah ternyata apa tuh namanya? Apa ya Kang? Bocor istilahnya, ya kan? Bocor, ngecerot lah istilahnya kan itu. Lah itu ya cepat-cepat keluar, mandi junub dulu, ya kan, itu begitu. Au udrin, atau karena ada udur min haidin, dari haid. Asalnya belum haid, ketika iktikaf di masjid rupanya terus haid. Berarti boleh Pak perempuan iktikaf di masjid, boleh. Loh, ini nyatanya boleh kok Pak, ya kan? Perkara bahaya itu kan tinggal pikirannya seseorang, ya kan. Entah di masjid, entah di Mekah, entah dimanapun, ya kan. Tinggal kita itu mata atau hidungnya itu hidung lalat apa hidung tawon. Nah, kan gitu. Kalau mata atau hidung lalat ya yang dicari ya. Nah, pokoknya begitu. Kalau hidung kita tawon ya yang dicari madu. Nah, kurang lebih begitu lah kan. Au nifasin, atau nifas. Fatah ruju, maka keluarlah siapa almar'atu, seorang perempuan, minal masjid, dari masjid, li ajlihima, karena arahnya daripada dia haid atau nifas. Orang iktikaf perempuan, ketika iktikaf malah keluar haid atau nifasnya masih keluar lagi, maka ya wajib keluar dari masjid. Au udrin, atau ada udur min mardo, kenyataannya dari sakit, la yumkinu, yang tidak mampu, al maqamu, menetap, ma'ahu, beserta masjid, fil masjid, beserta sakitnya, fil masjid, di dalam masjid, atau sakit yang tidak memungkinkan dirinya untuk diam di dalam masjid. Diangka, nah gambarnya jika ada siapa mu'takif itu yahtaju, membutuhkan, li furusin, kepada kendaraan, li farsin, ya, wa khodimin, dan juga pembantu, wa tabibin, atau dan dokter, au yakhofu, atau takut, talwisal masjidi, kepada menggelepreti atau mengotori masjid, kaishalin, seperti apa maknanya itu Pak? Diare, wa idraril bauli, dan terus menerusnya kencing, wa kharaja,
dan kecuali biqaulil musonifi dengan dawuhnya Kiai Musonif la yumkinu, yaitu kata-kata la yumkinu ila akhirih, apa al-mardo sakit al-khafifu yang ringan, kalkhima contohnya seperti cuman demam, al-khafifati yang ringan, falaya juzu maka tidak diperbolehkan al-khuruja kepada keluar minal masjidi dari masjid bisa babia sebab demam yang ringan tadi. Gatal dikit ya, sakit pak, keluar dari masjid itikaf ya tidak boleh, padahal cuma digigit nyamuk malah keluar masjid ya batal nanti itikafnya. Atau demam dikit kan, agak pening-pening mungkin karena kurang makan wong puasa kan, lemes umpama ya nggak boleh keluar dari masjid kalau kok itikafnya tadi itikaf yang nazar. Kalau itikaf biasa yang sunnah ya nggak apa-apa. Wayab tulu dan batal apa itikafu itikaf bil wata'i sebab berhubungan badan atau jima muhtaron yang dipilih, zakiron yang ingat lil itikafi karena itikafnya aliman yang mengetahui bitahrimi dengan kekharomannya. Jadi apa masuk pak, masuk di masjid begituan, lo nyatanya hukumnya ada, yang ketangkep bolak-balik ya ada, ya kadang ya di WC tadi apa ya kan, yaitu ya hukumnya haram, itikafnya menjadi batal. Kan ada perempuannya ini tadi yang itikaf umpama istrinya malam hari gelap pula ya kan, siang puasa nggak boleh begitu, malam mumpung sepi ya kan, padahal di masjid kok malah begituan, ya akhirnya itikafnya menjadi batal dan hukumnya haram tempat tersebut. Aliman yang mengetahui bitahrimi dengan keharamannya. Amal mubasyaratil mu'takifi, adapun tersentuhnya orang yang itikaf bisahwatin dengan sahwat, fatabtulu maka hukumnya juga batal apa itikafuhu, itikafnya orang yang itikaf, in angzala jika kok keluar mani, wa illa jika tidak keluar mani ya fala maka hukumnya tidak batal. Umpama tapi enggak begituan kok pak, cuman nyium-nyium baik sama ngelus-ngelus umpama kan, lah tapi umpama kok ngecerot atau keluar mani ya hukum itikafnya batal, tapi kalau enggak ya enggak batal, tapi ya makruh. Nah itu seperti itu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Yaitu itikaf di masjid itu semua amalan, walaupun itu amalan hukumnya sunnah tapi mempelajarinya hukumnya wajib, harus diketahui tata cara dan syarat rukunnya. Wallahu alam bisawab. Kitab Ahkamil Haji, kitab menerangkan hukum-hukum haji.